Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para peserta program Pasca Sarjana yang hadir pada sore hari ini, saya akan mulai kuliah kita ini terkait dengan masalah pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum saya membahas ketentuan-ketentuan mengenai impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen, lebih dulu saya akan menjelaskan latar belakang impeachment terhadap Presiden di dalam UUD 45 sebelum terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang ketika itu kita masih mempunyai Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri atas 3 bagian: pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, dan penjelasan. Dan pasal-pasal mengenai impeachment itu lebih banyak diatur di dalam penjelasan UUD 45, tapi kita ada TAP MPR juga yang mengatur tentang masalah itu. TAP MPRS juga bahkan di awal peralihan dari pemerintahan Orde Lama kepada pemerintahan Orde Baru, dan kita diperkaya oleh 2 kali pengalaman pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden yang dilakukan terhadap Presiden pertama kita, Bung Karno, dan kemudian juga pemakzulan terhadap Presiden ketiga kita, Presiden keempat ya, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu diatur bahwa pemberhentian Presiden itu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan didahului memorandum oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena Presiden dianggap sungguh-sungguh telah melanggar haluan negara. Jadi dalam sistem UUD 45 yang lama itu, Presiden dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita menerapkan indirect demokrasi sejalan dengan sila Pancasila yang mengatakan bahwa permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang konsisten dengan itu kita menganut sistem demokrasi tidak langsung. Kita mempunyai 2 lembaga perwakilan, yaitu DPR dan MPR, dan MPR itu terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jadi Presiden tidak dipilih langsung, tapi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan karena itu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sistem itu lebih simpel karena Majelis Permusyawaratan Rakyat menyusun apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara, GBHN, dan GBHN itu dimandatkan kepada Presiden untuk dilaksanakan dalam waktu 5 tahun. Jadi praktis sebenarnya Presiden itu tidak mempunyai program umum, karena program umumnya itu dibuat oleh rakyat sendiri melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dimandatkan kepada Presiden terpilih untuk dilaksanakan. Dan karena itu Presiden disebut sebagai mandataris MPR, karena itu dia bertanggung jawab kepada MPR. Dan apabila dalam pelaksanaannya Presiden diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kalau Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Presiden itu melanggar garis-garis besar haluan negara, maka DPR itu dapat mengingatkan Presiden dengan satu memorandum oleh TAP MPRS, dan TAP MPR disebutkan memorandumnya itu 2 kali, dan kalau sudah 2 kali diperingatkan, Presiden harus menjawab. Ya, yang menjawab itu adalah Presiden sendiri. Makanya pada waktu Bung Karno dimintakan pertanggungjawabannya oleh MPRS akibat terjadinya kemerosotan ekonomi, sosial, dan politik, dan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965, maka pada waktu itu disampaikan 2 kali memorandum kepada Presiden, dan kemudian MPR mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden terhadap pidato 2 kali, pidato Bung Karno namanya Nawaksara, yang kemudian ada pelengkap Nawaksara, tapi 2 kali
pertanggungjawaban presiden itu ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu kemudian Bung Karno diberhentikan sebagai presiden. Tapi sebelum diberhentikan itu ada TAP MPRS yang mencabut status Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Itu pernah terjadi juga dalam sejarah kita ya. Meskipun Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sudah itu dapat dipilih kembali. Tapi pernah terjadi dalam sejarah pada tahun 1960 MPRS itu menetapkan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Tapi tahun 67 itu dicabut oleh MPRS dan setelah dicabut lalu kemudian dimintakan pertanggungjawaban dengan 2 kali memorandum dari Dewan Perwakilan Rakyat dan ditolak pertanggungjawabannya, maka kemudian Bung Karno diberhentikan sebagai presiden. Dan sesudah diberhentikan itu sistem yang lama memungkinkan MPRS itu menunjuk seorang pejabat presiden karena tidak ada wakil presiden pada waktu itu. Bung Hatta sudah mundur tahun 1956 di bawah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada waktu itu. Dan sejak kita dekret kembali ke UUD 45 tahun 59, praktis Bung Karno tidak mempunyai wakil presiden. Dan ketika terjadi impeachment tahun 67 itu, maka Bung Karno diberhentikan, tidak ada wakil presiden. Maka wakil presidennya itu siapa? Siapa yang jadi? Maka MPRS memutuskan untuk mengangkat seorang pejabat presiden, yaitu Jenderal Soeharto. Pada waktu itu pengemban Super Semar disebut sebagai penjabat presiden sampai diselenggarakannya pemilihan umum BRIC yang direncanakan pada tahun 1971. Dan memang 71 itu ada pemilu dan kemudian Pak Harto itu sebagai pejabat presiden dikukuhkan oleh MPR, bukan lagi MPRS, hasil pemilu sebagai presiden pada tahun 1971 itu. Jadi lama prosesnya ini berjalan, ya. Hanya pada Bung Karno terjadi pemakzulan atau impeachment pada waktu itu, dan pada Pak Harto sendiri tidak terjadi pemakzulan. Ya, saya sudah terlibat sebagai pelaku sejarah pada waktu itu. Akibat terjadinya krisis moneter tahun 1997, ya, terjadi kegoncangan ekonomi yang luar biasa, ya. Dan kita tahu bahwa kalau terjadi krisis ekonomi itu cuma tinggal nunggu waktu aja, dia akan pasti merambat ke krisis di bidang politik, ya, selalu akan terjadi seperti itu fenomenanya. Dan karena memang terjadi krisis moneter yang sampai hari ini belum sepenuhnya diungkapkan dari sudut historis apa sebenarnya penyebab latar belakang semua itu. Tiba-tiba saja moneter kita itu kolaps, ya. Pada waktu itu kita mempacking uang berapa rupiah per dolar, tapi kemudian diambangkan dan tiba-tiba dari 2.500 naik jadi 15.500 sehingga praktis orang nggak bisa ngitung. Kalau kita beli ini handphone misalnya $1.000 dengan kurs 2.500, tiba-tiba hari ini dolar sudah menjadi 500.000. Gimana kita mau menjual handphone ini? Panik semua, kolaps, berjatuhan bank-bank perontok, pemerintah keluarkan BLBI segala macam, dan sampai hari ini soal BLBI itu masih menyisakan masalah besar bagi kita. Dan akhirnya krisis itu berujung pada desakan kepada Presiden Soeharto supaya mengundurkan diri. Tapi pada waktu itu tidak dilakukan impeachment terhadap Presiden, memorandum 1-2, ya. Tapi karena memang desakan yang begitu kuat, akhirnya tidak punya pilihan, ya, Pak Harto akhirnya mengundurkan diri tidak di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan juga karena impeachment, ya. Saya waktu itu harus berpikir keras bagaimana caranya menyusun skenario presiden itu berhenti hanya dalam waktu hitungan jam. Jadi jam 9.30 malam saya berdua dengan Mensesnek pada waktu itu Pak Saadillah Mursyid, ya, menghadap Pak Harto melaporkan situasi terakhir, ya. Jadi saya masih maghrib itu Pak Harto panggil saya dengan Pak Saadillah Mursyid yang mengatakan di luaran ada rumors bahwa menteri-menteri akan mundur. Katanya dipimpin sama Pak
saudara Ginanjar, Kartasasmita, kata Pak Harto. Tapi saya sudah cek sama mbaknya itu maksudnya Tutut, ya, itu tidak betul, kata Pak Harto. Jadi kita pun tenang-tenang aja sampai kira-kira jam 9 malam saya mau mengambil baju ditinggal di rumahnya Pak Malik Fajar di Menteng Jalan Pekalongan situ. Pas saya datang ke Jalan Pekalongan itu, tiba-tiba datanglah Akbar Tanjung sama Tandri Abeng almarhum. Ya, Pak Akbar tanya, Ril, apa yang terjadi di Jalan Cendana? Saya bilang, ya satu demi satu wakil-wakil presiden datang menghadap, mulai dari Pak Umar Wirahadikusuma, Pak Tri Sutrisno, dan sekarang sedang ada Pak Habibie. Saya keluar mau ngambil baju. Saya dengar menteri-menteri pada mundur. Aku betul, Pak Akbar. Pak Harto bilang tadi nggak betul. Oh, betul. Pak Akbar buka jaketnya, dikeluarin surat berhentinya itu pada saya. Saya buka, saya kaget. Dan saya buru-buru ke Jalan Cendana dan saya sama Pak Sadillah bilang, kita ngadap presiden sekarang juga. Begitu ketok sama Pak Harto, ya, hanya pakai baju kaos oblong, pakai sarung. Ada apa, Ril? Betul-betul menteri-menteri mundur itu betul. Kamu dapat dari mana? Dari Akbar Tanjung barusan. Nggak punya pilihan. Pak Tomana, kalau begitu saya berhenti. Ya, kamu harus bagaimana berhentinya itu. Jadi kita tuh jam 10 malam sampai besok pagi itu mengatur skenario bagaimana caranya presiden itu berhenti. Dan itu tidak mudah. Terus terang nggak mudah ya. Jadi saya hanya menggunakan beberapa tab MPR pada waktu itu yang sebenarnya tab 7 kalau nggak salah, tab MPR 7 tahun 73. Mungkin saya salah, nanti bisa dicek ya. Sebenarnya turunan daripada Undang-Undang Dasar 45 sendiri yang mengatakan jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, maka digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Jadi itu ada tab MPR-nya, persis seperti itu juga bunyinya. Jadi ada kata-kata jika presiden mangkat atau berhenti atau tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi saya memilih kata-kata berhenti itu. Ya. Jadi presidennya tidak lengser ke Prabon Madeg Pandito, bahasanya Pak Harto, atau juga tidak lengser atau juga tidak mundur. Tapi saya memilih kata-kata, dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisa dilihat teks pidato dan diri itu karena Pak Harto tidak mundur di hadapan MPR, ya. Karena sidang MPR tidak mungkin. MPR pada waktu itu di bawah kontrol atau dikuasai oleh para demonstran, publik, mahasiswa, pelajar, penuh gedung MPR sampai ke atap-atapnya itu. Tidak mungkin akan ada sidang MPR dalam situasi seperti itu. Lagi pula kita berpikir, andai kata Pak Harto pada waktu itu menulis surat kepada MPR, saya mohon berhenti, MPR bisa sidang, belum tentu MPR mengatakan, ya setuju. Kalau MPR bilang, jangan berhenti Pak Harto, terus apa yang terjadi? Itu juga masalah yang kita harus pikirkan pada waktu itu. Jadi bukan mengundurkan diri, mohon berhenti, tapi sepihak menyatakan, saya menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan konsekuensinya dengan berhenti itu maka wakil presiden saat itu juga harus disumpah sebagai presiden. Dan itu tidak diatur di 45 tapi diatur oleh tab 7 tahun 73 itu. Tab 773 itu katakan jika MPR tidak dapat bersidang, maka wakil presiden itu mengangkat sumpah di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Jadi kita harus menghubungi Pak Sarwata pada waktu itu, pimpinan Mahkamah Agung, minta supaya beliau datang ke istana, lengkap pimpinan dengan toga Mahkamah Agung, tapi saya tidak beritahu ada apa. Jadi pokoknya Bapak dipanggil Pak Harto besok jam 7 harus datang ke istana. Ya, karena kita merencanakan jam 8, tapi jam 9 pagi baru semua lengkap datang dengan pengamanan yang luar biasa ketatnya di istana pada waktu itu. Pimpinan Mahkamah Agung datang, kaget-kaget karena Pak Harto akan berhenti. Tugas Pak Sarwata, saya bilang, mengambil sumpah jabatannya Pak Habibie sebagai presiden.
Jadi Pak Harto sesuai skenario itu, Pak Harto bacakan pidato menyatakan berhenti itu, hanya hitungan detik Pak Habibie itu mengangkat sumpah di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Dan sesudah peristiwa itu terjadi, saya menyaksikan mobil Pak Harto itu keluar dari istana. Terakhir sekali saya melihat mobil presiden itu keluar dari istana, tidak pernah kembali sampai meninggal. Nah, jadi setelah itu saya harus menyampaikan press conference di istana bahwa semua proses ini sudah berjalan sah dan konstitusional. Jadi saya agak-agak mempertaruhkan diri juga, dan untung ada Profesor Ismail Suni, ada guru kita, mungkin ada fotonya, lukisannya di sini, yang membackup saya pada waktu itu, mengatakan apa yang saya lakukan itu sudah benar. Jadi Pak Sarwata pada waktu itu sempat mendebat saya, dia bilang, Pak Yusril, apa benar ini? Kami pimpinan Mahkamah Agung ini harus mengambil sumpah. Maka jangan sampai salah, kalau salah ini hancur kami Mahkamah Agung. Saya jelaskan tab ini, dia nggak sempat baca tab itu. Saya telepon Pak Ismail Suni pada waktu itu, Pak Ismail Suni katakan, Yusril sudah konsultasi sama saya, dan saya membenarkan apa yang dia lakukan. Pak Sarwata ambil, sampai dia pakai jubah terbalik begitu, mengambil sumpah Pak Habibie. Kaget sampai itu agak kurang tenang, dia keluar sana bilang, Pak Yusril jangan 2 kali bikin saya seperti ini. Bapak memfit akompli saya nggak punya pilihan. Ya. Jadi hanya hitungan detik aja disumpah Pak Habibie itu, kemudian Pak Harto pergi, dan kemudian Pak Wiranto membacakan statement TNI akan melindungi Pak Harto dan keluarganya di situ dan lain-lain. Pak Habibie sebagai presiden sah, dan saya harus menjelaskan kepada publik. Jadi sampai saya bilang waktu itu, antara Pak Harto berhenti dengan Habibie dilantik sebagai presiden itu ibarat orang akad nikah, ada ijab kabul gitu. Aku nikahkan ini dengan perempuan yang masuk, aku terima nikahnya. Nggak boleh ada kevakuman, ya. Karena kita tahu armada Amerika Serikat ada di Laut Cina Selatan pada waktu itu, dan kondisi kita sangat genting, ya. Semua, Pak Prabowo ini dulu sama-sama saya waktu ngatasi 98 itu, semua komunikasi militer kita di-jam semua, kecuali Kopassus, karena semua alat komunikasi Kopassus itu buatan Prancis, yang semua buatan Amerika jam. Ya persis seperti kalau kemarin tiba-tiba Qatar diserbu Israel, ya Qatar nggak bereaksi sama sekali, saya udah tahu. Percuma kita punya beli senjata hanya satu negara, kalau krisis di jam, ya, Qatar tanpa perlawanan diserbu sama Israel. Itu kita harus paham juga. Kalau besok-besok saudara sudah di pemerintahan beli senjata, sebagian beli Sukhoi, bagian beli F-15, bagian beli pesawat tempur Cina, kita menghadapi. Kalau kita beli senjata dari Cina, tiba-tiba kita diserbu sama Cina, semua senjata kita itu nggak bisa bekerja. Nah itu juga jadi pengalaman penting bagi kita, ya. Perang sekarang ini perang teknologi, ya. Bukan seperti Pak Dirman dulu kita perang gerilya, ya. Kalau sekarang ini kita perang gerilya masuk hutan, hutannya sudah rusak semua, nggak bisa makan juga dalam hutan itu. Jadi ini peristiwa terjadi pada waktu itu, ya. Pak Harto berhenti, jadi tidak terjadi impeachment atau pemakzulan pada Pak Harto, tapi Pak Hartonya sendiri berhenti. Ya, berhenti, dan otomatis Wakil Presiden Habibie pada waktu itu dilantik menjadi atau mengambil sumpah sebagai presiden di hadapan pimpinan Mahkamah Agung, dan saya mempertaruhkan diri saya mengatakan bahwa itu adalah sah. Ya. Jadi perdebatan sengit, ya, karena para profesor hukum beda-beda pendapat mengenai persoalan ini. Tapi Guru Besar UI, ya, Pak Suni, Pak Harun Ar-Rasyid, saya, Jimli, semua sepakat dengan hal ini. Tapi yang menentang Guru Besar Unhas, Profesor Muiz, Profesor Gede Atmaja dari Universitas Udayana. Ada juga satu yang ngeyel sekali sampai bikin Pak Suni marah, gitu. Profesor Dimyati Hartono dari Universitas Diponegoro. Tapi Pak Suni lama-lama dia marah, dia muncul di TV. Dia bilang, itu saya peringatkan saudara Dimyati Hartono. Saudara itu jangan banyak berkomentar soal pemberhentian presiden. Saudara itu guru besar hukum laut. Jangan terlalu banyak turun ke darat. Kata Pak Suni, udah marah-marah dia kan. Jangan terlalu banyak turun ke darat katanya. Memang dia guru besar hukum laut. Jadi itu urusan saya sama Yusril, kata Pak Ismail Suni. Jadi persoalan itu selesai.
yang politiknya panjang ya, Pak Emil Salim marah, Pak Subroto marah, Ali Sadikin semua marah. Ya, tapi saya marah, apa salahnya Pak? Apa enggak? Pak Harto itu salah dia berhenti? Bukan, kenapa Habibie? Ya itu salah Pak Emil, saya bilang. Saya tahu saya itu Pak Emil pernah, Pak Harto pernah mengajak nawaran Pak Emil jadi wakil presiden, tapi Pak Emil nggak mau. Akhirnya Habibie yang jadi wakil. Saya bilang, tugas saya kan jaga konstitusi. Ya, saya bilang ada kata hantu aja yang jadi wakil presiden, itu kan saya urus bagaimana dia jadi presiden. Jangan kan Pak Emil. Itu salah Pak Emil sendiri itu memang gitu. Itu cerita aja, lucu aja gitu. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa pemakzulan menurut D45 itu simple pada Pak Bung Karno, ya, pada Pak Harto tidak terjadi pemakzulan, tapi terjadi pemakzulan pada Abdurrahman Wahid, presiden. Dan ini sangat krusial, ya, karena Gus Dur itu terpilih menjadi presiden melalui voting di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 99 itu. Calon cuma 3 orang waktu itu, calonnya Megawati, saya, Gus Dur, 3 orang. Tapi pada saat-saat terakhir saya dipaksa-paksa mundur, ya saya mundur aja. Walaupun saya tahu sebenarnya 2 orang itu tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Karena saya tahu jam 8 pagi MPR tutup pencalonan, jam 10 pemilihan. Saya tungguin, saya sudah menyerahkan semua berkas. Dan saya jam 8 tidak ada satu orang pun mendaftar. Gus Dur tidak, Megawati juga tidak. Tiba-tiba sidang dibuka, Amin Rais bilang, calon ada 3, dan 3-3 telah memenuhi syarat. Dan saya kaget. Tapi sesudah saya mundur itu saya cek, ternyata di MPR, Gus Dur maupun Megawati tidak menyerahkan satupun bekas-bekas pencalonan. Ada KTP misalnya, ada surat tim penguji kesehatan, ada tidak bebas G30S gitu-gitulah, kelakuan baik segala macam. Itu saya, dan itu memang agak susah ngurusnya karena kelakuan baik dari Kapolri, ya, tidak pilot, tidak punya utang, harus sebagai ketua Mahkamah Agung, saya urus semua, surat-surat itu lengkap. Maka tidak ada satupun. Jadi ya sudahlah, itu yang terjadi. Akhirnya dengan voting. Padahal menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau hanya ada satu calon yang memenuhi syarat, maka dia harus disahkan secara aklamasi. Cuman saya nggak mau ngotot aja lah, itu udahlah. Nggak nasib awal lah jadi presiden kan. Jadi itu terjadi. Jadi Gus Dur terpilih. Cuman Gus Dur setelah terpilih ini memang banyak masalah Gus Dur itu. Kabinet sebentar digantikan, wah macam-macam lah, ribut sama DPR dibilang teman kanak-kanak apa segala, akhirnya jadi ketegangan, dan waktu itu ada 2 kasus yang cukup bikin heboh, yaitu Bulog Gate dan kasus Brunei Gate. Ya, ada sumbangan dari Sultan Brunei yang tidak jelas kemana, ada juga kasusnya Bulog, nah sehingga itu dijadikan dasar untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi apa reaksi Gus Dur? Nah, dalam sidang kabinet, Gus Dur mengundang semua menteri, ya, Gus Dur, terus Bu Mega, saya ada di sebelahnya, sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu. Dan Gus Dur mengatakan bahwa kalau MPR itu mau impeach saya akan duluin, saya akan keluarkan dekret membuarkan DPR-MPR. Saya udah nasihati Gus Dur, jangan, gitu ya. Ya, bagaimanapun Pak Gus Dur ini dipilih jadi presiden oleh MPR itu. Bagaimana Anda mau Pak Presiden mau mendekretkan membubarkan DPR-MPR, nanti akan panjang ceritanya. Kalau sudah begini, sudah ada memorandum pertama pada waktu itu dikeluarkan, dan sudah dikeluarkan, suruh saya yang jawab, saya nggak mau. Ya celaka ini kalau saya jawab memorandum. Akhirnya saya nggak mau, ya debat sama Gus Dur, ya akhirnya di stop sidang kabinet, saya keluar, saya udah pulang. Jadi waktu saya pulang itu saya dihadang sama tiga tentara, SBY, Agung Gumelar sama Widodo AS. Ya, jangan cepat-cepat jalannya. Saya udah mau cepat-cepat pulang. Ya percuma juga, paling juga saya dipecat sama Gus Dur. Nah tuh, benar itu ngomong gitu, nggak mau itu presiden. Katanya Pak Agung Gumelar, jadi saya bilang, ya kenapa tadi nggak bilang gitu ya, kita tentara, kita nggak bisa bilang gitu. Ya tapi Anda benar, karena berani ngomong begitu ya. Tapi resikonya saya dipecat, ya memang saya dipecat. Akhirnya Pak Lopa yang menggantikan saya, yang menjawab memorandum
di sidang MPR itu. Tapi tetap ketika Gus Dur keluarkan dekret, MPR bersidang malam itu, malah Gus Durnya dicopot oleh MPR. Jadi terjadi pemakzulan di situ memang. Nah, jadi untung setelah terjadi pemakzulan itu tidak ada langkah pidana yang ditujukan kepada presiden. Sebab bagaimanapun langkah mendekretkan membubarkan DPR MPR itu merupakan satu langkah kudeta sebenarnya, ya, langkah makar menurut hukum pidana kita. Sebab bisa juga ada satu tindakan revolusioner, ya. Kalau revolusi yang berhasil, dia menciptakan hukum yang sah. Itu teorinya Evo Jennings, ya. Saya dulu menyampaikan pidato guru besar itu mengenai dekret presiden 5 Juli 59 itu. Kan selama ini kita diajari bahwa dekret presiden 5 Juli 59 itu karena Noodstadrecht dan Staatsnoodrecht itu yang selama ini diajarin ke kita. Karena konstitusinya dalam keadaan darurat atau negaranya dalam keadaan darurat, maka presiden dekret lalu sah. Itu yang diajari Joko Sutomo, diajari semualah guru-guru besar. Saya membantah pendapat itu. Saya mengatakan bahwa hukumnya tidak darurat, konstitusi tidak darurat, negaranya pun juga tidak darurat. Karena presidennya pada waktu itu sedang ada di Jepang, melakukan kunjungan ke negaraan. Kalau negaranya keadaan darurat, masa presidennya jalan-jalan ke Jepang, kan nggak mungkin. Ya? Itu satu. Yang kedua, kalaupun dikatakan PRRI sudah selesai. Ya, PRRI tahun 58 itu sudah diperangus habis sama Terbesta juga. Dan kalau dikatakan konstitusinya darurat, adapun konstituante itu gagal membuat UUD Undang-Undang Dasar yang tetap, toh Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 masih berlaku sebagai Undang-Undang Dasar. Nggak ada Noodstadrecht maupun Staatsnoodrecht, tidak ada. Pendapat saya lah. Jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya dekret Presiden 5 Juli 59 itu adalah satu tindakan revolusioner yang dilakukan oleh Soekarno yang harus dinilai secara post factum. Pada waktu itu peristiwa terjadi, nggak bisa dinilai. Kalau dia berhasil mempertahankan dekret itu dan diterima oleh rakyat, maka dekret itu menjadi sah. Itu saya sampaikan kepada Gus Dur sebelum dia mengeluarkan dekret bubarkan MPR. Jadi saya bilang, kalau presiden setuju, ya, kalau presiden membubarkan MPR dengan dekret, ya, dan itu didukung oleh seluruh rakyat, maka revolusi yang jaya menciptakan hukum yang sah, konstitusi yang sah. Nah, tapi saya katakan di sini ada Panglima TNI, ada Pak Widodo AS, ada Menko Polhukam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. TNI menolak dekret ini. Jadi Pak Presiden pertimbangkan ini. Beda dengan tahun 59. Tahun 59 itu kondisi memang sudah dibikin sebegitu rupa oleh Jenderal Nasution. Ya. Konstituante sedang bersidang, konstituante sih menurut saya nggak gagal. Saudara-saudara nanti bisa lihat di koleksi saya di Depok, itu ada seluruh notulen sidang konstituante dari sidang pertama sampai terakhir ada disimpan di situ di Depok, ya. Ini bisa saudara baca nanti. Konstituante tidak gagal. Konstituante itu sudah 90% menyelesaikan tugasnya. Hanya Bung Karno mau melaksanakan demokrasi terpimpin yang tidak mungkin terlaksana dengan selesainya konstitusi yang dibuat oleh konstituante. Demokrasi terpimpin hanya mungkin dilaksanakan di bawah UUD 45 yang memberikan kekuasaan begitu besar kepada presiden dan tidak ada check and balances. Dan Jenderal Nasution berkepentingan dengan hal itu karena dia mau menerapkan dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI tidak mungkin dapat dilaksanakan di bawah Undang-Undang Dasar baru yang dibuat oleh konstituante. Jadi ini ada kepentingan Soekarno dan kepentingan Nasution bersama-sama. Dan Pak Nas waktu ngajar kan Pak Nas dulu ngajar di jurusan HTN, ngajar hukum sejarah ketatanegaraan. Saya tanya soal Pak Jenderal Nasution senyum-senyum aja. Ya. Jadi memang iya. Ya. Makanya kembali ke UUD 45. Itu bukan satu Noodstadrecht atau Staatsnoodrecht, tapi itu betul-betul merupakan sebuah revolusi hukum. Diterima dan dikondisikan oleh
oleh tentara, ya. Karena Pak Nas mengumumkan SOW, ya, Staat van Oorlog en Beleg, tahu kan, karena dalam keadaan darurat. TV belum ada zaman itu, radio dikuasai pemerintah, pers dibredel. Jenderal Sution perlakukan jam malam di Jawa Barat. Ya, dengan itu dia bawa pakai truk dari Cimahi, dibawa orang-orang dari Garut, sama Tasik, teriak-teriak di gedung Konstituante, bubarkan Konstituante. Itu Jenderal Sution otaknya. Setelah kondisi seperti itu, ya Soekarno masih di Jepang, disuruh panggil pulang. Tanggal 4 dia pulang, besoknya tanggal 5 diumumkan di istana Istana Merdeka yang di depan tuh, dekret kembali ke UUD 45. Jadi saya bilang Pak Presiden, saya bilang, kalau Pak Presiden mau mengeluarkan dekret membubarkan DPR-MPR seperti Bung Karno membubarkan Konstituante, tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan militer. Di sini ada 3 jenderal tidak mendukung. Beda dengan Jenderal Nasution. Gus Durnya ngeyel. Terus saya dia bubarin DPR, MPR langsung bersidang malam itu juga. Itu yang peristiwa terjadi. Ini peristiwa-peristiwa dalam sejarah kita, ya, banyak yang mengenaskan, tapi ya, fakta sejarahnya terjadi seperti itu. Nah, jadi itu terjadi pada Gus Dur, ya, karena Gus Dur di-impeach, diberhentikan oleh MPR, maka otomatis Ibu Megawati disumpah sebagai presiden oleh MPR pada waktu itu. Jadi sama sekali beda dengan Pak Harto. Mungkin saudara nanti mau nulis tesis atau gitu, ya, melihat bagaimana hukum tata negara itu dinamik dari waktu ke waktu, bisa penerapannya juga bisa berbeda. Kondisi-kondisi politik yang terjadi itu sangat mempengaruhi bagaimana satu norma hukum tata negara itu diterapkan di dalam realitas. Nah, sekarang kita lihat pasca amandemen. Pasca amandemen ini penjelasan UUD 45 sudah tidak ada lagi. Kemudian UUD 45 ini amandemennya sangat ketat, ya. Ada presiden, wakil presiden, iya. Ya, satu yang menjadi pertanyaan bagi saya tuh, kalau sekiranya kalau tahun 67 waktu itu Bung Karno presiden, tidak ada wakil. Begitu Bung Karno diberhentikan, MPRS menunjuk pejabat presiden. Sekarang ini, andai kata misalnya presiden, wakil presiden kita itu meninggal tiba-tiba, dua-duanya, ya kan, bisa aja kan. Kalau saya bilang, kalau Mensesnek sekarang menurut saya berani. Waktu saya jadi Mensesnek, saya nggak pernah mau presiden dan wakil presiden itu berada di gedung yang sama pada waktu yang sama, ya, kecuali MPR dan istana. Lain tuh naik pesawat pun saya atur sebagai Mensesnek, kalau presiden berangkat duluan, wakil presiden jangan satu pesawat. Kalau duluan itu jatuh pesawat. Ya, kita sih bukan nyumpahin orang, ya, tapi kan saya pikir kalau misalnya presiden wakil presiden ini ada kondangan orang kawin, dua-duanya datang, dibom orang terus gimana? Terus saya jadi Mensesnek, saya nggak berani. Dan sekarang Mensesnek berani, ya, berani. Mungkin ya situasi sudah berbeda, tapi itu yang pikiran saya waktu jadi Mensesnek, saya nggak berani. Waktu Pak Harto pun juga selalu dipisahkan presiden dan wakil presiden. Nah, masalahnya MPR kita itu, ya, tidak bisa menunjuk pejabat presiden. Nah, bahkan kalau misalnya celaka lagi kalau pemilu tertunda. Kan pemilu itu kan oleh UUD 45 yang baru, ya, diadakan sekali 5 tahun, ya kan, menurut pasal 22E, ya kan, untuk memilih DPR, MPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, 5 tahun sekali. Coba kalau pemilunya nggak bisa dilaksanakan, misalnya ada gempa, presidennya terus, ini Pak Prabowo kan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024. 20 Oktober 2029, jam 12:01, dia bukan presiden lagi. Tiba-tiba, pemilu belum selesai, siapa yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden? Nggak ada. Siapa yang bisa nunjuk pejabat presiden? Nggak ada juga. Nah, itu sedikit problema. Kalau saudara pelajari UUD 45 hasil amandemen itu, ya mungkin ada banyak bagusnya, tapi banyak juga kelemahan-kelemahannya. Kalau dulu bisa diatasi dengan tap-tap MPR,
Sekarang nggak bisa, tap MPR udah nggak ada lagi. Ya, bukan lagi sebagai satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu hal yang perlu dipikirkan, mudah-mudahan sih tidak terjadi begitu ya. Yang selanjutnya, setelah amandemen ini, pasal 6, pasal 7, dan lain-lain itu, presiden dan wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden. Kata-katanya begitu. Ya. Artinya, dua-duanya bisa di-impeach bersamaan. Bisa juga presidennya di-impeach, bisa juga wakil presiden. Karena kata-katanya dan atau. Banyak di pasal 7. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila ya melakukan tindak pidana berupa segala macam. Saya dulu lupa salah satu korupsi, ya, pengkhianatan terhadap negara, kemudian apa tadi? Ya, perbuatan ya. Nah, pasal 7A ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 1. 2. Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela yang tercela atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Baca aja pasal 7A-nya ya. Jadi dapat diberhentikan dalam masa jabatannya presiden dan atau wakil presiden. Bisa dua-duanya, bisa salah satu di antara keduanya. Dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara ini mesti dibaca di dalam pasal-pasal KUHP baru, ya, untuk mengganti KUHP lama itu tentang tindak pidana makar, ada disebutkan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau Gus Dur itu mengeluarkan dekret membubarkan DPR MPR, kalau dia tidak berhasil mempertahankan keputusannya itu, dia bisa diadili sebagai orang yang melakukan makar berdasarkan pasal KUHP yang sudah nggak berlaku lagi, pakai KUHP baru lagi sekarang ini. Ya. Lalu kemudian korupsi, penyuapan, ya. Tindak pidana berat lainnya, ini juga agak membingungkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana berat lainnya itu. Karena saya tanya dulu almarhum Pak Lobi Lukman, guru besar pidana kita. Pak Lobi apa yang maksud tindak pidana berat? Kita juga bingung katanya. UUD 45 itu bahasanya aneh-aneh katanya Pak Lobi Lukman. Yang ada itu luka berat. Kalau luka berat ada. Kalau orang luka berat itu kan bukan berarti orangnya itu babak belur, tapi misalnya pemain gitar jarinya itu kena pisau, lalu dia nggak bisa main gitar lagi, padahal main gitar itu adalah profesinya. Itu pun sudah dianggap sebagai luka berat, mendukung pidana gitu ya. Jadi itu tidak bisa diimpeach juga. Jadi melakukan tindak pidana atau melakukan pengkhianatan terhadap negara atau tindak pidana beratnya atau perbuatan tercela. Terus terang aja saya bingung memahami pasal 7 itu. Akibatnya pada waktu saya mendraft Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2003, daripada pusing saya pikir ya udah mentah-mentah aja saya kutip UUD 45-nya itu ke dalam Undang-Undang MK. Biar aja MK yang menafsirkan. Karena kalau kita yang menafsirkan kan jadi bingung, ya. Apabila terbukti melakukan korupsi, terbukti melakukan ini, siapa yang membuktikan? Ya kan? Sementara dikatakan itu menurut pendapat MPR. Masa pendapat pendapat DPR? Ya. Pendapat DPR itu kan pendapat politik, bukan pendapat hukum. Pendapat hukum pun belum bisa. Yang bisa menghukum orang kan vonis pengadilan. Ya, masa saya terus bikin legal opinion, terus kacau juga dunia ini begitu. Ya, jadi itu terus terang aja pasal 7 UUD 45 itu, kita yang belajar hukum tata negara, kita agak krusial
menafsirkan pasal 7A itu. Apabila terbukti melakukan korupsi, melakukan ini, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, apabila terbukti dan atau sudah tidak siap penuhi syarat. Tapi itu pendapat DPR. Pendapat DPR kan bukan satu vonis pengadilan. Terus pendapat DPR itu dibawa ke MPR, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan korupsi, melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela. Gimana caranya? Ya, perbuatan tercela itu bukan norma hukum. Perbuatan tercela itu norma sopan santun. Ya kan? Kalau di Madura orang sholat Jumat nggak pakai peci itu tercela. Ya kan begitu. Jadi apa lantas presidennya lagi pergi ke Madura sholat Jumat nggak pakai peci terus bisa diimpeach karena melakukan perbuatan tercela. Kan begitu. Jadi kan aneh gitu. Jadi campur aduk antara norma hukum dengan norma sopan santun. Ya. Jadi dan itu pendapat DPR. Pendapat DPR itu kan diatur dalam tatib. DPR itu ada usulan bahwa Presiden telah melakukan perbuatan tercela. Terus dibawa ke sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR minimal dan keputusan diambil 2/3. Presiden telah terbukti melakukan perbuatan korupsi. Tapi membuktikan gimana? Membuktikannya lah pendapat DPR. Kan aneh ini pasal-pasal ini begitu ya. Jadi saya pada waktu itu karena dibatasi oleh waktu bahwa MK itu sudah harus terbentuk selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus tahun 2003. Jadi saya buru-buru mengajukan RUU MK itu ke DPR sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu karena tugasnya tidak berhenti hanya membuat undang-undangnya, tapi harus memilih gimana caranya hakim MK itu. Ya udah Wali Songo aja gitu lah, 9 orang aja. 9 orang sama mau 11 orang, pokoknya yang penting ganjil. Itu kan suka-suka pemerintah sama DPR aja kan. Mau berapa kan, mau 5, mau 7, mau 9, terah aja. Ya kita udah sepakat 9. Gimana cara rekrutnya? Saya pikir gimana caranya? Jadi kita ngarang-ngarang aja. Ya udah 3 diajukan oleh Presiden, 3 diajukan oleh DPR, 3 diajukan oleh Mahkamah Agung. Jadilah 9 orang yang Sakti Mandroguno itu. Nah, jadi 9 orang itulah yang memutuskan. Nah, kalau seperti ini ada impeachment, pendapat DPR, tapi bisakah satu lembaga peradilan mengadili pendapat? Nah, problem juga saya kira. Nah, saya khawatir betul nanti kalau kan sampai hari ini belum pernah pasal 7A itu diterapkan dalam kenyataan. Tapi kalau diterapkan, apa tidak akan menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang tidak kita bayangkan sebelumnya akan terjadi. Nah, jadi kalau sudah ada impeach seperti itu dengan alasan-alasan tadi, ya kalau menurut pasal 7A dan seterusnya itu, kalau MK membenarkan pendapat DPR itu, maka dikembalikan kepada DPR, dan DPR akan serahkan kepada MPR untuk memutuskan apakah akan dimakzulkan atau tidak presiden atau wakil presiden itu. Nah, belum ada prakteknya, jadi kita belum bisa ngomong apa-apa, ya terserah MPR. Karena kalau kita melihat pada praktek di Amerika Serikat, itu tidak selalu. Ya, seperti kasusnya Presiden Clinton kan, ya perempuan Lewinsky atau apa namanya. Nah, DPR-nya berpendapat bahwa Presiden telah melakukan satu pelanggaran, tapi Kongres tidak menerima itu dan menganggap bahwa itu tidak perlu diberhentikan presidennya. Nah, kita belum pernah mengalami hal seperti ini. Kemarin yang saya tahu ketika saya datang ke Filipina, saya bertemu di Kehakiman Filipina dan sudah terjadi impeachment terhadap Sarah Duterte, wakil presidennya Marcos Junior sekarang ini, tetapi ditolak oleh Senat. Senat Filipina cuma 24 orang anggotanya, tapi 24 orang itu vote
majority menolak impeachment terhadap Sarah Duterte. Jadi saya dengar katanya sekarang mau di impeach lagi. Apalagi yang kawan saya ini yang Secretary of Justice Filipina ini sekarang jadi ketua ombudsman-nya Filipina. Ombudsman Filipina itu agak menakutkan. Jadi bukan kayak ombudsman kita di sini nggak ada giginya begitu ya. Ombudsman Filipina itu bisa memecat menteri, bisa menurunkan ketua Mahkamah Agung. Ya agak luar biasa powerful. Dan ini dia yang kawannya Marcos. Jangan si Sarah ini mau di impeach lagi sama si apa namanya. Ini karena Filipina itu agak aneh ya. Kalau kita di sini kan presiden dan wakil presiden kan sepasang kan. Kita pilih Prabowo Gibran atau kemarin Anies Mahfud gitu kan. Anies Mahfud ya? Caimin, ya. Anies Caimin begitu. Nah jadi sepasang. Kalau di Filipina itu enggak. Presiden dipilih sendiri, wakil presiden dipilih sendiri. Nanti ketemu orang itu, makanya itu yang terjadi. Itu aneh di Filipina ini kok malah dipilih terpisah begitu. Dan itu belum tentu temannya. Ya, belum tentu temannya, mungkin orang lain aja begitu yang terpilih. Nah, jadi ini permasalahan yang bisa timbul pada kita, ya. Kalau itu terjadi, kalau MK menolak ya selesai. Pendapat DPR, kalau MK setuju dikembalikan pada DPR, DPR akan serahkan kepada MPR untuk voting lagi 2/3 lagi. Apakah presiden akan diberhentikan, wakil presiden diberhentikan atau tidak. Dan implikasinya nanti kalau presiden diberhentikan, wakil presiden naik. Kalau wakil presiden diberhentikan, maka diadakan pemilihan wakil presiden yang baru dan seterusnya sejumlah permasalahan akan timbul. Tapi saya bisa membayangkan gonjang-ganjing politiknya itu akan seperti apa ya. Karena MK harus putuskan dalam waktu 30 hari menyidangkan ini. Itu gonjang-ganjing politiknya itu kayak apa terjadi di masyarakat. Kemarin aja kita ngadepi demo akhir Agustus kemarin kalang kabut ya. saya sih masih tenang-tenang karena saya menghadapi 98 ya. Ya 98 itu menurut saya jauh lebih dahsyat daripada yang kemarin. 98 itu Pak Harto itu kerahkan 150.000 tentara di Jakarta ini. Kemarin itu tentara cuma 35.000. Jadi jauh, masih jauh. Dan makanya waktu ada diskusi katanya mau menerapkan darurat militer, ya saya kaget-kaget. Memang 98 aja kita menerapkan darurat. Saya pernah nerapin darurat sipil di Ambon. Dan ketika orang Islam dan orang Kristen bunuh-bunuhan, kita nggak punya pilihan, harus menerapkan darurat sipil. Tapi 98 aja kita tidak menerapkan darurat militer ataupun sipil ataupun militer, bisa kita atasi. Nah, apalagi yang Agustus kemarin, cepatlah kita bisa atasi. Nah, karena itu saya agak keras kemarin, timbul masalah baru karena saya menolak kehadiran 6 atlet Israel, bikin Israel marah-marah. Dan dia lobby White House telepon kita ke sini. Kenapa itu justru ngomong keras begitu? Saya bilang kita harus menjaga stabilitas politik dalam negeri. Baru aja sebulan kita ngadapin demo, tiba-tiba 6 atlet Israel. Habib Rizik langsung turun ke jalan lagi. Ya itu pertimbangannya begitu. Walaupun ya, tapi ya syukur alhamdulillah ya. Tadi malam jam 12 Pak Prabowo-nya berangkat ke Mesir karena ditelepon tidak lama setelah itu Presiden Trump menelpon beliau minta hadir di KTT di Mesir ini untuk memfollow up perjanjian damai Hamas sama Israel. Ya, ini perkembangan politik yang cepat sekali berubah seperti ini. Tapi ya saya berpikir kalau saya tidak keras menolak 6, ya, Israel marah-marah. Ya. Bukan cuma Israel, bukan cuma saya. Itu yang ketua Olimpiade Atletik itu. Senam estetik itu juga datang ke rumah kemarin dan dia bilang saya juga nggak mau ditekan-tekan sampai orang Jepang bilang kakek saya dulu samurai katanya. Saya nggak mau ditekan-tekan Israel ya begitu. Jadi hal-hal seperti ini sangat sensitif ya, tapi kita harus coba atasi karena sekarang udah mau jam 6 ya, waktunya tinggal singkat sekali. Ada yang mau tanya silakan aja, lain-lainnya bisa dibaca itu pasal-pasalnya. Saya menerangkan aja bagaimana dinamika terhadap soal ini. Tapi saya nggak ikut mengamandemen pasal 7 itu. Ya, waktu itu saya sudah ditarik dari MPR, saya jadi Menteri Kehakiman yang
merumuskan itu Hamdan Zulfa yang menggantikan saya dulu di MPR. Hamdan belakangan jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan Bang Kaliadano.